Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7540 sampai bab 7541. Pemerintah AS sepenuhnya meninggalkan Blackwater Company, membiarkan seluruh dunia tahu bahwa Bernard Arnault adalah orang yang tertawa terakhir. Pada saat ini, pamornya sedang berada di puncak. Di kalangan masyarakat banyak penggemar beratnya, bahkan beberapa taipan menganggapnya sebagai idola. Maka, sebuah situasi tak terduga pun muncul. Tiba-tiba, sebuah seruan dan permohonan dukungan untuk Bernard Arnault muncul di internet. Massa yang tidak mendapat informasi dengan naif mengira bahwa Bernard Arnault, demi menegakkan keadilan, akan menghadapi kerugian besar karena pasar AS-nya kembali ke nol. Orang-orang enggan mengecewakan sang pahlawan. Oleh karena itu, seseorang mengambil inisiatif dan bergegas ke toko-toko Bernard Arnault di AS, membeli beberapa barang. Mereka kemudian mengambil foto dan mengunggahnya di media sosial, dengan keterangan yang menyatakan bahwa mereka juga ingin berkontribusi dalam menegakkan keadilan. Meskipun mereka tidak dapat menghadapi pemerintah AS secara langsung, setidaknya mereka dapat memberikan dukungan kepada Bernard Arnault sesuai kemampuan mereka. Tak disangka, konten tersebut mendapat banyak like dan komentar dari warganet. Dalam sekejap, netizen tiba-tiba memulai tren. Berbelanja di merek-merek Bernard Arnault menjadi hal yang paling dipuji dan menyelamatkan muka. Perasaan ini bagaikan kegemaran sedunia terhadap Labubu, atau bahkan melampauinya. Labubu, mainan kecil dengan harga sangat murah, bisa digembar-gemborkan hingga ratusan atau bahkan ribuan dolar. Hal ini karena netizen di seluruh dunia menganggapnya sebagai simbol paling modis saat itu. Jika Anda memilikinya, Anda adalah orang paling trendy di dunia. Oleh karena itu, bahkan dengan harga semahal itu, orang-orang rela membayarnya demi gengsi dan label trendy tersebut. Barang-barang mewah Bernard Arnault di bawah grupnya telah lama terkenal di seluruh dunia. Terlebih lagi, semua produk di toko-toko dijual dengan harga normal, tanpa premi. Sebagai perbandingan, ini jelas jauh lebih baik daripada mengejar produk dengan premi yang sangat tinggi. Dengan demikian, seluruh toko merek milik grupnya di seluruh dunia menyambut kegilaan konsumsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gelombang pertama pelanggan yang menyerbu toko membeli barang-barang terlaris. Bahkan jika mereka perlu membeli secara bundel, mereka dengan senang hati menerimanya. Lagi pula, meskipun sistem bundelnya rumit, barang-barang yang dibundel tersebut tetaplah harga asli. Tidak ada situasi di mana barang seharga 100 yuan digembar-gemborkan menjadi 1000 yuan. Ketika barang-barang yang paling laku terjual, gaya-gaya yang tidak memerlukan bundel tetapi tidak terlalu populer juga disingkirkan. Kemudian, barang-barang yang diabaikan selama bertahun-tahun secara bertahap dibeli juga. Bahkan produk-produk yang luar biasa mahalnya, yang luar biasa abstraknya, dan yang membuat orang merasa terhina kecerdasannya hanya dengan mempertimbangkan untuk membelinya pun dibeli secara bertahap. Persediaan di toko-toko besar AS terus menipis. Beberapa toko benar-benar terjual habis dalam waktu 1 jam. Semua barang yang dapat dijual di seluruh toko terjual. Sebelum tengah malam, semua toko di pasar Amerika Utara telah terjual habis. Setiap toko ditinggalkan dengan rak-rak kosong dan sekelompok karyawan yang gembira lagi. Bagi para karyawan ini, hari ini benar-benar merupakan perjalanan yang penuh tantangan. Meskipun mereka kehilangan gaji 3 tahun secara cuma-cuma dan akan kehilangan komisi penjualan di masa mendatang, malam ini mereka mencapai kinerja yang setara dengan beberapa bulan dari tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan komisi ini cukup besar bagi mereka. Di pintu masuk setiap toko, banyak orang yang ingin membeli barang, berfoto, dan check-in masih berkerumun. Mereka memadati pintu dan jendela dengan rapat, masing-masing memanfaatkan panas yang diciptakan Bernard Arnault sendirian. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bernard Arnault menerima laporan penjualan yang diberikan oleh Direktur Regional dan terkejut, menatap dengan tak percaya. Meskipun ia adalah pencetus pemasaran sensasional dan telah lama menduga bahwa kinerja toko ecerannya akan melonjak,
Ia tidak menyangka lonjakannya akan sampai sejauh ini. Ketika kekurangan stok atau penjualan habis dilaporkan dari berbagai tempat di seluruh dunia, ia segera menghubungi asistennya dan menginstruksikan, segera perintahkan semua pabrik untuk bekerja lembur dan mempercepat produksi. Berikan mereka upah lembur tertinggi yang diizinkan oleh hukum dan peraturan setempat. Semakin cepat, semakin baik. Biarkan seluruh rantai pasokan dan ujung produksi berusaha keras untuk menyelesaikan pengisian ulang untuk pasar global dalam waktu 5 hari. Asisten itu segera berkata, "Ketua, rantai pasokan bukanlah masalah besar. Masalah utamanya adalah kapasitas produksi kami saat ini sangat terbatas. Banyak produk terlaris kami dibuat dengan tangan oleh pengrajin, dan kecepatannya tidak dapat ditingkatkan. Selain itu, pesanan dari berbagai toko sedang melonjak. Untuk waktu yang lama, kapasitas produksi kami tidak akan mampu memenuhi pasokan yang cukup." Bernard Arnault berkata, "Ini mudah. Segera kirim bahan baku untuk produk terlaris ke Tiongkok. Biarkan OEM Tiongkok menyelesaikan setidaknya 90% untuk kami. Terakhir, bawa kembali pelabelan dan penandaan ke Paris. Setelah itu, kami dapat menambahkan label Made in France secara legal. Ini diizinkan oleh hukum." Sambil berbicara, ia tak kuasa menahan diri untuk bergumam, "Namun, tas buatan teknisi Tiongkok kualitasnya jauh lebih baik daripada buatan teknisi Paris. Masa pakainya setidaknya 2 kali lipat. Kita perlu mengingatkan pihak produksi di Tiongkok untuk menurunkan standar kualitas semaksimal mungkin. Kalau tidak, jika setiap tas yang dibeli bertahan 10 atau 8 tahun tanpa kerusakan, bagaimana kita bisa menjual lebih banyak?" Asisten itu bertanya dengan cemas, "Ketua, apakah ini kurang tepat?" Bernard Arnault dengan marah bertanya, "Sialan, apakah kepatutan perlu dievaluasi? Saya ketua. Lakukan apa yang saya katakan. Kita pernah menggunakan metode seperti itu sebelumnya." Asisten itu berkata dengan canggung, "Ketua, Anda berbeda sekarang. Reputasi Anda sedang berada di puncaknya di seluruh dunia. Jika kita membuat berita saat ini bahwa kelompok kita semata-mata berorientasi pada keuntungan, saya khawatir itu akan berdampak besar pada reputasi Anda. Anda harus menjaga nama baik Anda." Bernard Arnault tiba-tiba terbangun. "Ya, saya sekarang adalah pahlawan besar dunia. Jika aku terlibat dalam kesepakatan pelabelan saat ini dan hal itu terbongkar, bukankah semua reputasi super tinggi yang kumiliki berkat Ye Chen akan hancur?" Memikirkan hal ini, dia benar-benar menyadari bahwa dia bukan lagi dirinya yang dulu. Sekarang, dengan ketenarannya di luar sana, dia tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan uang seperti sebelumnya. Maka, pikirannya langsung berubah, dan ia langsung berkata, "Kau mengingatkanku dengan baik. Masalah ini memang kurang pertimbangan dariku. Begini saja, untuk sementara waktu, ketika barang tidak mencukupi, kita akan bekerja sama dengan perusahaan lain dan melakukan beberapa kolaborasi, seperti nama bersama dengan merek pakaian lain. Dengan begitu, mereka akan menyediakan desain bersama dan bertanggung jawab atas produksi. Kita hanya perlu mengotorisasi penggunaan merek dagang dan logo, lalu menangani penjualan. Dengan begitu, kita tidak perlu berproduksi, dan kita bisa segera mendapatkan banyak produk bersama. Kita pasti bisa menghasilkan uang, dan itu tidak akan dikritik. Selama kita bekerja sama dengan cukup banyak perusahaan bersama, kita bisa segera memenuhi toko-toko dengan produk bersama." Asisten itu berkata dengan terkejut, "Ketua, Anda benar-benar jenius bisnis. Kalau begitu saya akan segera menghubungi semua merek mewah di Eropa, serta merek-merek kebutuhan sehari-hari, dan segera bergerak maju." Bersambung.